Assalamualaikum, salam sejahtera pada semuanya, saudara-saudara yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dalam administrasi publik atau administrasi negara, yaitu tentang aksiologi administrasi publik. Kalau kita mengkaji aksiologi administrasi publik, maka kita tidak bisa lepas dengan apa yang disebut dengan etika dan apa yang disebut dengan estetika. Nah, ini pembahasan tentang etika tentu saja tidak lengkap kalau tidak dibarengi dengan pasangannya, yaitu etika, nilai, dan norma. Apa sih etika? Nah, etika ini berkaitan dengan perilaku manusia yang didasarkan pada nilai tertentu. Ada pedoman normatifnya, dilandasi kesadaran moral, dan biasanya direfleksikan dengan etis rasional. Lantas, apa pengertian nilai? Nah, nilai ini biasanya dianggap sebagai sesuatu yang memberi makna, yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai perilaku seseorang. Nah, bahkan biasanya yang paling mudahnya itu nilai itu adalah sesuatu yang dianggap paling berharga dalam suatu komunitas. Yang dianggap paling berharga oleh seseorang, oleh komunitas, oleh organisasi, oleh bangsa. Nah, itu biasanya tentang nilai. Sedangkan norma, nah ini kalau norma itu berkaitan dengan pedoman, ukuran, kriteria atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu. Norma biasanya ini dibagi menjadi norma khusus dan norma umum. Norma khusus biasanya mengatur profesi tertentu. Ada misalkan norma ASN, norma untuk dokter, norma untuk perawat, norma untuk wasit. Nah, itu biasanya norma yang sifatnya khusus. Sedangkan norma umum ini biasanya terdiri dari sopan santun atau etiket biasanya. Hukum. Nah, hukum ini tentu saja mulai dari untuk organisasi yang namanya ADART atau peraturan perundang-undangan. Demikian juga ada yang namanya norma moral, yaitu kesadaran batin untuk berlaku baik. Kalau kita lihat gitu ya tentang kebenaran, itu biasanya tergantung dari aliran etikanya. Nah, ini menurut Sandler and Plano, ini aliran etika itu ada empirical theory. Nah, empirical theory berarti bahwa etika itu diturunkan dari pengalaman manusia dan peristiwa umum. Misalnya ada etika ketika perang, yaitu etika penggunaan senjata kimia pada waktu perang. Nah, itu dari pengalaman empirik itu turunannya, karena kalau tidak pakai etika, wah bahaya sekali. Lalu juga ada rational theory.
Nah, rasional ini melihat baik buruk itu tergantung dari reasoning atau alasan atau logika yang melatar belakangi suatu perbuatan. Tentu saja ini bukan pengalaman ya, tapi melogika alasannya aja. Nah, karena ini setiap situasi dipandang sesuatu yang unik dan membutuhkan penerapan yang unik dari logika manusia dan memberikan kesimpulan yang unik pula tentang baik dan ini berdasarkan reasoning aja. Misalnya kalau ada orang yang anak harus menuruti orang tua, nah itu secara reasoning ya memang alasannya yang orang tua itu yang patut dihormati, yang kita memberi kehidupan ke kita baik makan maupun sekolah ya, itu kan reasoningnya ke situ. Lalu ada lagi yang ketiga itu aliran etika yang bernama intuitive theory. Nah ini bahwa yang namanya baik buruk itu tidak harus didasarkan pada pengalaman empirik, jadi tidak harus dari logika. Nah, itu, tetapi kadangkala pemahaman baik dan buruk itu sudah melekat dengan sendirinya. Misalnya membunuh orang itu secara intuitif bahwa membunuh orang itu merupakan salah. Mencuri itu secara intuitif salah. Bahkan itu suatu perbuatan dosa. Nah itu yang namanya intuitive theory. Yang aliran yang keempat ini adalah relevation theory. Ya, ini bahwa sumber kebenaran itu berdasarkan dari kekuatan di luar manusia, ya Tuhan misalnya itu ya. Nah, bahkan oleh Tuhan itu di beberapa kitab suci ditentukan itu mana baik mana buruk itu sudah ditentukan. Misalnya tadi perbuatan membunuh itu dilarang, berarti perbuatan buruk. Mencuri dilarang ya. Korupsi tidak ada, tapi dianalogikan dengan mencuri gitu kan. Nah itu perbuatan yang dilarang. Nah itu saya kira aliran-aliran tentang etika. Jadi baik buruk itu sangat-sangat tergantung dari teorinya masing-masing. Ada alasan masing-masing. Nah demikian juga selain aliran, etika itu memiliki pendekatan. Nah, pendekatan etika itu ada yang namanya pendekatan teleologis, nah, atau teleologi. Gitu. Jadi yang menentukan benar dan salah itu apakah tercapai tujuan atau tidak. Kalau perbuatan seseorang itu dalam rangka mencapai tujuan, maka itu benar. Nah, ada lagi yang pendekatan sifatnya utilitarisme. Nah, pendekatan utilitarisme ini adalah bahwa yang benar itu pada dasarnya apabila mampu memberikan kemanfaatan, kepuasan, kenyamanan, kesenangan itu kepada manusia. Selama itu memberikan manfaat, selama itu memberikan kenikmatan, selama itu memberikan kesenangan kepada manusia, itulah yang namanya kebenaran. Selanjutnya pendekatan yang ketiga yaitu deontologi. Nah ini dalam pendekatan deontologi itu yang mana yang benar dan mana yang salah atau yang buruk itu, yang mana baik, buruk, benar, salah itu sangat tergantung dari ketaatan dan kesesuaian. Ketaatan dan sesuai. Menurut deontologi, orang yang benar itu orang yang mentaati kewajiban-kewajibannya, tanggung jawabnya, prinsip-prinsip yang telah diatur oleh organisasinya. Misalnya bahwa setiap ASN itu, setiap pegawai negeri itu tidak boleh korupsi. Nah, dalam ketentuannya seperti itu, maka harusnya yang kalau dia melakukan perbuatan baik, maka dia tidak akan korupsi. Tetapi kalau dia melakukan
korupsi, maka jelas perbuatannya itu salah, perbuatan yang buruk. Nah, yang keempat ini pendekatan yang etika itu ada yang namanya virtu etik. Baik buruk benar salah itu tidak tergantung oleh akibat, utilitarisme atau kewajiban, deontologi gitu. Tetapi dari excellence of character yang tunjukkan dari integritas. Jadi tentang baik dan buruk itu bagaimana dia berintegritas. Seorang direktur rumah sakit yang berintegritas secara etik berarti dia tidak menyalahgunakan kekuasaannya, tidak bertindak untuk kepentingan dirinya. Itu sebenarnya orang yang berintegritas. Seperti sekarang ini ada isu-isu yang sangat liar, yaitu tentang bagaimana pemaksaan orang yang meninggal statusnya harus COVID-19. Nah ini juga sebenarnya kalau itu terjadi maka direktur rumah sakit dan reng-rengannya itu buruk, salah menurut virtu ethics. Nah, ada akhirnya dari ketiga beberapa pendekatan tadi, ada yang seorang yang namanya Bowman itu menyusun kerangka yang namanya ethical triangle. Ethical triangle yang menyatakan demikian, intinya itu bahwa deontologis memusatkan perhatiannya pada kewajiban dan prinsip yang harus ditaati. Utilitarisme itu pada akibat dan konsekuensi, sementara virtu pada integritas. Nah itu tiga benar. Sebenarnya kalau bisa diikuti ketiganya bagus, ya. Bagus pelaksanaan dari etika itu. Nah sekarang kita bicara tentang etika administrasi publik. Apa itu etika administrasi publik? Ya, etika administrasi publik itu tentu saja berkaitan dengan tata perilaku manusia, tata perilaku kelompok, tata perilaku organisasi dalam sektor publik yang didasarkan pada nilai tertentu. Ada pedoman normatifnya dan dilandasi kesetaraan moral dan tidak direbaskan oleh etis moral. Oleh karena itu, etika administrasi publik berkaitan dengan peran dan fungsi penting dari administrasi publik dalam mencapai tujuan pembangunan suatu negara. Nah, ini secara teoretik ini dikemukakan oleh Follett dan Ingraham yang menegaskan bahwa sistem administrasi publik yang demokratis, efisien dan efektif menjadi faktor determinan untuk mewujudkan daya kompetitif, daya saing suatu negara, suatu bangsa sebagai kekuatan utama dalam pembangunan. Nah, itu etika administrasi publik. Nah, karena etika administrasi publik itu tadi dilandaskan pada nilai dan dilandaskan pada normal, maka apa sebenarnya nilai administrasi publik itu? Nah, nilai itu sebagai sesuatu yang memberi makna, yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai suatu seorang kelompok maupun suatu organisasi. Nilai juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap paling berharga bagi suatu komunitas, suatu bangsa, bagi suatu organisasi. Oleh karena itu, nilai administrasi publik adalah sesuatu yang memberi makna, yang mewarnai, menjiwai perilaku administrasi publik, atau sesuatu yang dianggap paling berharga yang hendak diwujudkan oleh administrasi publik. Dalam konteks administrasi publik di Indonesia, nilai itu merujuk kepada Pancasila. Jadi nilainya administrasi publik itu adalah nilai Pancasila. Pancasila yang menjiwai, mewarnai perilaku bangsa Indonesia, perilaku negara Indonesia, perilaku pemerintah Indonesia, itulah nilai administrasi publik Indonesia. Dalam perspektif sebagai sesuatu yang paling berharga adalah pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Nah, ini cita-cita dan tujuan nasional inilah yang merupakan paling berharga bagi administrasi publik di Indonesia. Cita-cita nasional oleh pendiri bangsa ini, paling penting ini diletakkan dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 alinea yang kedua. Di situ disebutkan cita-citanya adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di samping itu nilai tertinggi administrasi Indonesia ada juga adalah pencapaian tujuan nasional. Jadi, kalau kita mencapai tujuan nasional berarti itulah nilai yang tertinggi bagi bangsa Indonesia, bagi negara kesatuan Republik Indonesia itu dianggap paling nilai. Itulah nilai administrasi publik Indonesia. Kalau begitu apa tujuan nasional? Nah, tujuan nasional pun oleh founding father kita sudah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 alinea keempat. Kira-kira bukan kayak ini bunyinya. Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan urusan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 alinea keempat. Dengan demikian, etika dan nilai administrasi publik dalam konteks Indonesia adalah pencapaian cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila. Meskipun sebagian orang mengatakan bahwa Pancasila itu sendiri adalah merupakan cita-cita dan tujuan nasional, yaitu masyarakat yang Pancasialis pada suatu tujuan. Dalam konteks administrasi publik Indonesia, pengembangan ilmu administrasi publik wajib diarahkan atau berkontribusi kepada pencapaian cita-cita dan tujuan nasional atau pencapaian masyarakat Pancasila. Sehingga dalam posisi seperti ini, maka administrasi publik itu merupakan seni. Karena bagaimanapun juga seperti Pauline dan Ingraham tadi dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan praktis dari kegiatan-kegiatan administrasi publik di suatu negara. Karena itu, secara aksiologi, pengembangan ilmu administrasi publik bukan termasuk value free atau bebas nilai, melainkan value laden. Ya, sangat-sangat tergantung. Pengembangan ilmu administrasi publik Indonesia diarahkan kepada pencapaian cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila. Pengembangan ilmu administrasi publik berdasarkan Pancasila, produk ilmu dan prakteknya berdasarkan atau mengamalkan Pancasila. Hal ini menegaskan administrasi publik merupakan applied science. Lantas apa yang dikatakan sebagai norma administrasi publik? Ini apa yang dikatakan dengan norma administrasi publik? Seperti kita ketahui, Pancasila merupakan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Pokok-pokok pikiran ini yang menjiwai pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 45. Adapun Undang-Undang Dasar 45 pasal-pasalnya dalam bentuknya menjadi sumber tertib hukum di Indonesia. Artinya, Undang-Undang Dasar 45 menjadi sumber hukum dari peraturan perundangan lainnya di Indonesia, baik itu berupa undang-undang, Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, perda. Ya, itu termasuk itu merupakan penjabaran dari Undang-Undang 45. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Dasar 45 merupakan norma dasar. Sedangkan norma dasar yang paling fundamentalnya adalah Pancasila. Karena Pancasila itu dijadikan sumber dari segala sumber hukum. Kenapa dijadikan segala sumber hukum? Ya tadi, pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar tahun 45 itu pada dasarnya, pada intinya adalah Pancasila. Sedangkan pokok-pokok inilah yang dijabarkan menjadi pasal-pasal di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 45.
norma administrasi publik merupakan pedoman, ukuran, kriteria, atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, kelompok, lembaga di sektor publik berdasarkan nilai-nilai tertentu, yaitu nilai-nilai Pancasila. Salah satu norma itu adalah norma hukum. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila merupakan penjabaran Pancasila menjadi undang-undang dasar, undang-undang, Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, perda. Bahkan harusnya itu dalam beberapa kebijakan yang sifatnya teknis, ya berupa program-program itu harusnya menjadi penjabaran dari Pancasila. Artinya harus menjadi pengamalan dari sila-sila Pancasila, program-program pembangunan itu. Nah, itu kira-kira bagaimana kita itu nilai Pancasila itu bisa diamalkan. Nah, kalau mau mengamalkan Pancasila itu jelas urutannya itu, yaitu lihat pasal-pasal batang bukunya, lalu dijabarkan dalam undang-undang seperti apa, dijabarkan dalam peraturan pemerintah seperti apa, peraturan presiden seperti apa, atau langsung peraturan menteri seperti apa, lalu di dalam program, dalam kebijakan-kebijakan berupa program-program pembangunan itu salah satu bentuk dari pengamalan Pancasila. Itulah yang disebut dengan etika administrasi publik. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang estetika. Nah, ini tentu saja etika tadi ada tatarannya nilai dan norma. Normanya diantaranya hukum. Di setiap pengembangan program-program pembangunan itu harus berdasarkan norma hukum kalau benar-benar mau mengamalkan Pancasila. Nah, sekarang kalau estetika apa? Nah, kalau di tingkat level teknis, ilmu dan filsafat seni, itu estetika itu filsafat berupaya menjawab apa hakikat keindahan. Keindahan menurut Herbert Reed adalah suatu kumpulan hubungan yang selaras dalam suatu benda dan antara benda itu dengan si pengamat. Aristoteles mengungkapkan bahwa keindahan adalah sesuatu yang baik dan menyenangkan. Kant, Hume, Tolstoy, sesuatu yang menyenangkan penglihatan dan pendengaran. Michelangelo itu penyingkiran hal yang berlebihan. Indah adalah kualitas abstrak, lebih berhubungan dengan manusia, mencerapnya sifat benda. Beautiful lebih berhubungan dengan bendanya. Administrasi publik indah, estetika, publik yang indah, yang berestetika, bila administrasi publik sudah mendorong memfasilitasi kebutuhan masyarakatnya. Jadi keindahan administrasi publik itu apabila kehadiran negara, kehadiran pemerintah, kehadiran aparatur sipil negara, kehadiran pegawai negeri, kehadiran TNI, kehadiran Polri itu membuat kebahagiaan, membuat kenyamanan, membuat enjoy setiap warga negara, membuat masyarakat, warga negara tersenyum. Itulah estetika administrasi publik yang paling tinggi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.